Lo pernah gak nonton kisah pembunuhan berantai selama 2 jam nonstop? Dan bukannya lo takut atau cemas, tapi malah bikin lo makin penasaran. Atau lo ngerasa kayak hidup lo kosong dan cuman bisa hidup ngelamun gitu. Ngelamun jadi karakter utama dalam film yang lo bikin sendiri ada di kepala lo. Karena gue juga sering kayak gini dan ternyata banyak dari kita, hampir semua, ngerasain hal itu. Kenapa ya? Coba kita bahas. Sebelumnya kita perlu tahu dulu MCS atau Main Character Syndrome. MCS ini tuh kayak menggambarkan perilaku atau sikap seseorang yang merasa dirinya adalah tokoh utama dalam hidup atau bahkan di dunia ini. Mereka tuh melihat segala sesuatu seolah-olah itu berputar di sekitar mereka. Nah, ciri-ciri MCS ini atau Main Character Syndrome ini cukup banyak loh. Kayak merasa penting dalam segala sesuatu gitu. Atau setiap situasi. Ada juga yang sering berfantasi jadi pahlawan, korban, atau pokoknya yang pusat perhatian. Kayak gaya hidup atau postingan media sosialnya itu udah kayak cerita filming banget deh pokoknya. Dan merasa orang lain di sekitarnya itu hanya figuran yang ada di sekitarnya gitu. Kayak cuman sebagai pelengkap hidupnya. Dan yang ciri-ciri ini paling sering juga pasti lo nemuin juga, mau itu diri lo sendiri atau bahkan teman-teman lo sendiri, saudara lo sendiri, sering membuat narasi sendiri dalam menghadapi sesuatu tentang hidupnya, seakan-akan udah kayak penulis skrip kisah drama gitu. Ini pasti sering banget terjadi Main Character Syndrome. Ini tuh aneh sih menurut gue. Ini cukup aneh juga sih Main Character Syndrome ini. Kita hidup di dunia nyata yang rasanya tuh makin absurd, makin gak jelas, tapi kita malah lari, kita malah pergi ke dunia yang lebih absurd. Dunia penuh pembunuhan, konspirasi gitu, dan mungkin tragedi-tragedi yang mengerikan gitu. Dunia gelap yang bikin kita ngerasa aman. Ini ada juga contoh-contohnya kayak mungkin Gen Z hidup di era yang serba cepat, penuh tekanan eksistensial, kerja keras biar validasi sosial, FOMO, hustle culture, burnout, dan mungkin quarter life crisis. Maka dari itu kita lari ke kontrol versi kita sendiri. Ketika hidup gak bisa lo kontrol, nonton true crime itu bisa kayak simulasi. Lo tahu siapa korban, lo tahu siapa pelaku, dan lo bisa selamat di akhir. Ini tuh berkaitan dengan Main Character Syndrome. Lo ngerasa punya, ibaratnya lo ngerasa kayak punya soundtrack hidup sendiri tapi dalam diam. Lo juga haus konflik dan kadang lo nikmatin tragedi orang lain. Ya, ada beberapa gua kasih tahu juga kasus nyata true crime jadi fantasi gelap. Ini yang pertama kita bisa ambil contoh dari kasus Valeria Marquez dari asal Meksiko. Kayak Valeria kita tahu dia sebagai influencer kecantikan yang udah berusia 23 tahun. Ditembak mati saat lagi live dari salon di Zapopan. Kayak pelaku masuk dan memastikan identitasnya, lalu menembaknya di dada dan kepala. Di sini ada dugaan Valeria ini punya hubungan dengan pemimpin kartel. Sebelumnya dia juga pernah bilang di sosial media kalau dia merasa terancam. Tragisnya beberapa setelah kejadian, video rekaman live streamnya malah viral. Karena viralnya ini bahaya juga karena banyak yang bikin reaksi, teori konspirasi, dan bahkan sebagai editan sinematik karena kematiannya. Yang kedua ada kasusnya Fatemeh Soltani asal Iran. Fatemeh 17 tahun usianya dan dia dibunuh oleh ayahnya sendiri di depan salon tempat dia kerja. Ayahnya pura-pura menjadi klien dan lalu menikamnya sampai 14 kali. 14 kali, lo bayangin. Nah, kasus ini tuh disebut honor killing dan mengundang kemarahan publik. Tapi yang lebih menyedihkan, sebagian orang dari internet itu membuat narasi sendiri. Sebagian tuh membuat narasi Fatemeh berani melawan budaya katanya. Seolah hidupnya hanya jadi simbol perjuangan, bukan tragedi nyata. The TikTok Main Character dan fantasi kekacauan. Hashtag Main Character di TikTok ini juga banyak banget, mungkin bisa sampai ratusan ribu atau bahkan jutaan views. Karena ini terlihat semua orang pengen jadi tokoh utama. Kayak bisa dilihat dari segi hidup estetiknya, tragedi yang dramatis, bahkan kejadian cerita-cerita soal patah hati aja harus kelihatan sinematik. Masalahnya kita mulai mengglorifikasi luka dan kekacauan. Kayak ibaratnya gue broken jadi spesial, gue yang udah ngadapin masalah dunia yang sangat keras, dunia yang sangat gelap, jadi paling paham dunia. Padahal semakin lo ngerasa sebagai karakter dalam cerita yang lo atur, semakin jauh lo dari realita.
Dan yang paling ngeri atau bahaya gini ya, sebenarnya tanpa kalian sadarin, kalau cerita yang kita bangun mulai menginjak batas moral. Ini penting banget dan sebenarnya ini bahaya juga sih. Karena dalam sesuatu yang kelihatannya menginspirasi atau haru gitu, tapi bisa ada racun di dalamnya. Yang tadi yang gue maksud mulai menginjak batas moral. Dan selanjutnya bagian refleksi diri, apakah kita sedang kabur. Gue pernah mikir gitu, kayak kenapa gue lebih nyaman nonton soal pembunuhan daripada ngobrol jujur sama diri sendiri. Gue tanpa gue sadarin gue sering ngalamin kayak gini juga. Nah, lu sadar gak sih, kadang kita nonton sebuah true crime, berita true crime gitu, bukan karena kita suka kekerasannya, tapi karena ngerasa hidup kita sendiri tuh kosong. Karena zaman sekarang ini kalau gue perhatiin, banyak dari kita yang lebih menyukai atau lebih nyaman gitu ngeliatin hidup orang lain, bahkan yang sangat tragis, daripada hadapin masalah sendiri. Nah, ini kenapa? Karena cerita mereka ada endingnya, ada detektif, mungkin ada pelaku, ada yang salah, dan lu sebenarnya cuman penonton. Tapi hidup lu gak ada narator, gak ada musik background, gak ada plot twist yang udah ditulis. Yang ada cuma lu dengan sebuah kecemasan, rasa takut gagal, dan mungkin keraguan. Nah, ini yang penting banget. Makin lo kabur ke dunia yang ibaratnya fiksi, makin lo lupa cara lo ngobrol sama diri sendiri. Kayak coba lo pikir nih, bagi orang-orang yang mungkin punya masalah hidup, kapan terakhir kali lo duduk sendiri, tanpa HP, tanpa scrolling, terus nanya ke diri sendiri gitu, nanya ke diri sendiri, lo capek gak sih? Ini bukan buat konten, bukan buat quotes, tapi buat lo. Nah, ini gue sering perhatiin kayak gini-gini di sosial media. TikTok sih paling sering ya, soal masalah nonton true crime gitu, main karakter syndrome gitu, kayak ngeliat-liat masalah orang, kayak gue juga mungkin ngalamin ini gitu ya. Nonton true crime intinya nggak salah sih, nyimak atau pengen tahu total tentang true crime ya nggak salah, ngerasa pengen jadi main karakter juga wajar. Tapi kalau ibaratnya kita mulai ngerasa tragedi itu romantis gitu, mungkin itu tanda kita harus berhenti sebentar. Kayak kapan terakhir kali lo ngerasa hidup lo nyata, bukan sebagai karakter tapi sebagai manusia. Nah, gue pengen nanya ke kalian, dan mungkin kalian bisa jawab di kolom komentar ini. Kapan terakhir kali lo ngerasa hidup lo tuh nyata, bukan sebagai karakter tapi sebagai manusia? Kalau kalian tahu jawabannya, kalian bisa jawab di komentar. Gue pengen diskusi dengan kalian tentang main karakter syndrome ini, karena makin kesini, apalagi kalangan Gen Z, ini udah penting banget. Banyak Gen Z yang main karakter syndrome ini udah hampir full kayaknya buat kalangan mereka. Oke, that's it. Jangan lupa buat like, komen, dan subscribe. Gue pengen diskusi dengan kalian. Dan menariknya kalau kalian ada pembahasan yang pengen gue bahas gitu, untuk kita berdiskusi bareng. Enggak, ini bukan soal egoisnya mindset gue. Seandainya kalian ingin berdiskusi lebih banyak, kalian bisa komentar aja apa yang perlu kita bahas. Kita diskusi bareng-bareng. Oke, bye.